Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Boruto dan Sasuke akhirnya kembali bertarung bersama setelah sekian lama berpisah. Keduanya berdiri di sebuah dimensi asing yang terasa berbeda dari medan pertempuran manapun yang pernah mereka masuki sebelumnya. Udara di tempat itu terasa berat dan ruang di sekeliling mereka tampak tidak stabil. Di hadapan mereka, ratusan patung Sutsuki berdiri berjajar tanpa ekspresi. Namun, tanpa peringatan, patung-patung itu menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Sasuke langsung berkata dengan suara rendah namun waspada, tempat ini tidak normal. Jangan lengah, Boruto. Serangan mungkin datang dari arah yang tidak bisa kita lihat. Boruto mengangguk sambil mengaktifkan penglihatannya dan menjawab, aku juga merasakannya. Ada sesuatu yang menunggu, dan rasanya tidak berniat menyerang secara langsung. Tak lama kemudian, serangan datang bertubi-tubi dari berbagai arah. Tanah di bawah mereka bergetar dan beberapa gunung berapi muncul secara tiba-tiba, menyemburkan lava ke segala arah. Madara segera bergerak maju dan menghancurkan gunung-gunung itu dengan tebasan pedang Susanoo miliknya, membuka ruang agar yang lain bisa bertahan. Pada saat yang sama, Boruto dan Sasuke memusatkan perhatian pada sebuah patung Sutsuki terbesar yang berdiri di kejauhan. Patung itu tidak memiliki wajah dan terlihat berbeda dari yang lain. Boruto berkata dengan nada serius, Paman Sasuke, ada sesuatu di sana. Aku bisa merasakannya dengan jelas. Kita harus menyerang patung itu sekarang. Sasuke menjawab singkat, baik. Tapi tetap waspada. Jangan menurunkan pertahananmu. Mereka pun melancarkan serangan gabungan ke arah patung terbesar tersebut. Ledakan besar terjadi dan menghancurkan sebagian tubuh patung itu. Namun, dari atas reruntuhan, muncul sesosok makhluk kecil dengan bentuk aneh. Saat makhluk itu membuka matanya, sebuah serangan tak terlihat langsung menghantam Sasuke. Dalam sekejap, tangan Sasuke terputus dan tubuhnya terlempar keras ke belakang. Sasuke berteriak kesakitan sebelum akhirnya terjatuh dan tersungkur di tanah. Boruto yang menyaksikan kejadian itu langsung panik karena ia sama sekali tidak melihat serangan tersebut datang. Ia berlari ke arah Sasuke sambil berkata, Paman Sasuke, bertahanlah. Aku akan menyembuhkanmu. Jangan menyerah sekarang. Namun, beberapa detik kemudian, tangan Sasuke yang terputus tiba-tiba hangus dan berubah menjadi abu di hadapan mata Boruto. Wajah Boruto memucat dan suaranya bergetar saat berkata, ini tidak mungkin, Paman Sasuke, tolong bangun. Lukanya terlalu parah. Kenapa ini bisa terjadi? Tak lama setelah itu, Sasuke kehilangan kesadaran. Keadaan di sekitar mereka pun tidak lebih baik. Madara dan yang lainnya terlihat mengalami luka serius dan tergeletak tanpa sadar. Satu-satunya yang masih berdiri hanyalah Tobirama, yang berhasil menghindari serangan dengan Hiraishin. Ia mendekati Boruto dan terkejut melihat kondisi Sasuke. Lalu berkata, ini situasi yang sangat buruk, Boruto. Aku tidak sempat melihat apa yang menyerang kami. Mereka semua tiba-tiba jatuh dan tidak sadarkan diri. Luka-luka ini terlihat sangat fatal. Sepertinya hanya kau dan aku yang masih bisa bergerak. Boruto terdiam. Ingatannya kembali pada penglihatan masa depan yang pernah ia lihat melalui jigannya. Ia sadar bahwa pemandangan ini adalah salah satu kemungkinan yang pernah ia saksikan. Saat Boruto masih terdiam, Tobirama tiba-tiba mendorongnya dengan keras. Pada saat yang sama, sebuah sinar tajam berwarna merah melesat ke arah Boruto. Tobirama terkena serangan itu dan tubuhnya terpental jauh sebelum akhirnya menghilang tanpa sisa. Tobirama mati seketika. Boruto menatap kosong ke arah tempat Tobirama berdiri dan berkata dengan suara gemetar, tidak mungkin, ini tidak seharusnya terjadi. Tolong, seseorang katakan sesuatu. Paman Sasuke, bangunlah. Kita baru saja berbicara setelah sekian lama. Kurama hanya bisa terdiam di dalam diri Boruto, tidak menemukan kata-kata yang tepat. Boruto menunduk dan melihat ke bawah, menyadari bahwa Tobirama benar-benar telah lenyap. Pada saat itu, Obito muncul dari belakang Boruto. Ia ternyata berhasil selamat dengan menggunakan Kamui. Obito berkata dengan suara berat, sayang sekali. Tapi ini memang seperti yang pernah kau katakan pada kami. Sekarang kau harus tetap sadar dan fokus. Boruto menoleh dengan wajah kacau dan berkata,
Paman Obito, katakan padaku apa yang baru saja terjadi. Aku sudah tidak bisa berpikir dengan tenang lagi. Obito menunjuk ke arah patung raksasa yang telah hancur sebagian dan berkata, lihat ke atas. Makhluk kecil yang muncul dari sana adalah sumber serangan tadi. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Tidak salah lagi, itu adalah pengguna Rinne Sharingan. Boruto mengepalkan tangannya lalu berkata, Paman Obito, tolong lakukan sesuatu untuk Paman Sasuke. Sepertinya dia masih hidup meskipun tangannya sudah berubah menjadi abu. Tanpa ragu, Obito langsung memasukkan Sasuke ke dalam dimensi Kamui dan berkata, dengarkan aku, Boruto. Sekarang hanya kau dan aku yang tersisa dalam kondisi sadar. Madara dan yang lainnya juga tidak bergerak. Aku tidak tahu apakah mereka masih hidup, tapi kita tidak punya banyak waktu. Aku akan memasukkan mereka semua ke dalam dimensi Kamui agar tidak terkena serangan lanjutan. Boruto langsung membalas, itu terlalu berisiko jika kita menunggu lebih lama. Luka mereka sangat parah. Kita harus segera membawa mereka ke Konoha. Obito terdiam sejenak lalu mengangguk. Baik, jika itu keputusanmu, aku akan melakukannya. Setelah itu, Obito segera memindahkan semua yang terluka ke desa Konoha menggunakan Kamui. Namun, sebelum keadaan benar-benar tenang, sesuatu kembali bergerak di dalam dimensi tersebut, menandakan bahwa pertarungan belum benar-benar berakhir. Obito menatap ke arah tempat Tobirama jatuh dan berkata dengan suara berat, sungguh disayangkan Nidai Hokage harus gugur di tempat seperti ini. Aku masih sulit mempercayainya, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia memilih mengorbankan hidupnya demi melindungimu, Boruto. Karena itu, mulai sekarang kau harus lebih berhati-hati. Kejadian seperti ini tidak akan terulang untuk kedua kalinya. Mendengar perkataan itu, Boruto terdiam dan menatap jasad Tobirama yang tergeletak jauh di bawah, di antara gunung-gunung berapi yang masih aktif. Dengan wajah tegang, Boruto melemparkan sebuah kunai ke arah tubuh Tobirama, lalu mengaktifkan Hiraishin. Dalam sekejap, jasad Tobirama berpindah dan muncul di tengah-tengah mereka. Boruto berkata dengan suara rendah, aku tidak tahu apakah jutsu ini masih bisa bekerja dengan baik dalam kondisi seperti ini, tapi aku tidak bisa membiarkannya tertinggal di sana. Tolong bawa beliau ke Konoha, Paman Obito. Tanpa banyak bicara, Obito langsung membuka Kamui dan memindahkan jasad Tobirama ke desa Konoha. Pada saat yang hampir bersamaan, Shikamaru dan Sumire perlahan tersadar dari genjutsu yang sebelumnya dipasang oleh Itachi. Begitu membuka mata, Shikamaru langsung terkejut saat melihat Sasuke dan yang lainnya tergeletak tak sadarkan diri. Dengan wajah pucat, ia berkata, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ini tidak masuk akal. Keadaan mereka semua sangat buruk. Tanpa menunggu penjelasan, Shikamaru segera memerintahkan Sumire, segera panggil semua ninja medis di Konoha. Jangan buang waktu, suruh mereka datang ke sini sekarang juga. Sumire langsung berlari untuk mencari bantuan. Sementara itu, Shikamaru menatap tangan Sasuke yang terluka parah dengan ekspresi bingung dan cemas. Ia belum sempat menenangkan diri ketika sebuah jutsu ruang waktu terbuka dan jasad Tobirama muncul di ruangan tersebut. Pemandangan itu membuat Shikamaru semakin panik hingga kakinya melemas. Beberapa saat kemudian, Sai datang bersama beberapa ninja medis, termasuk Sakura. Melihat banyaknya korban, Sakura berkata dengan nada terkejut, apa yang terjadi di sini? Mengapa kondisinya separah ini? Shikamaru menjawab dengan suara tegang, aku juga tidak tahu secara pasti. Tapi sekarang bukan waktunya bertanya. Kalian semua ninja medis, segera lakukan pertolongan. Jangan menunda apapun. Para ninja medis langsung bergerak, sementara Sakura fokus menyembuhkan Sasuke. Shikamaru yang masih syok perlahan berdiri dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi saat aku tidak sadar. Tapi saat aku bangun, semuanya sudah seperti ini. Tolong katakan sejujurnya, apakah mereka masih hidup? Salah satu ninja medis yang memeriksa Tobirama menjawab dengan nada berat, sayangnya, Nidai Hokage sudah meninggal sebelum kami bisa melakukan apapun. Bagian dalam tubuhnya hancur parah, meskipun hampir tidak ada luka di bagian luar. Aku tidak pernah melihat serangan seperti ini sebelumnya. Mendengar laporan itu, Shikamaru langsung keluar dari ruangan dengan wajah tegang. Ia memerintahkan Sai dengan suara rendah agar kejadian ini tidak disebarkan ke siapapun untuk sementara waktu. Sai yang melihat Shikamaru hendak pergi berkata, kemana kau akan pergi?
Setidaknya pikirkan baik-baik. Situasinya sudah cukup sulit. Sasuke, yang saat ini menjabat sebagai Hokage, terluka parah, dan Naruto masih belum sadarkan diri. Shikamaru berhenti sejenak lalu menjawab, tidak ada lagi Hokage yang bisa diandalkan saat ini. Aku akan membangunkan orang itu dengan caraku sendiri, apapun risikonya. Setelah mengatakan itu, Shikamaru pergi meninggalkan ruangan. Beberapa saat kemudian, Shikamaru tiba di tempat Naruto dirawat. Penjagaan di sana sangat ketat. Ketika ia mencoba masuk, dua Chunin menghentikannya dan berkata, "Maaf, tempat ini tidak boleh dimasuki tanpa izin khusus." Shikamaru menjawab dengan nada dingin, "Uchiha Sasuke terluka parah. Jangan menghalangiku." Tanpa menunggu persetujuan, Shikamaru menggunakan jutsu bayangannya untuk melumpuhkan kedua Chunin tersebut. Ia berkata, "Kalian sudah menjalankan tugas dengan baik. Aku tidak akan membunuh kalian. Anggap saja ini waktu untuk beristirahat." Kedua Chunin itu pun pingsan. Shikamaru masuk ruangan dan melihat Naruto masih terbaring tanpa kesadaran. Dengan frustrasi yang tertahan, ia menarik kerah baju Naruto dan berkata dengan suara tinggi, "Hei, Naruto, bangunlah. Kau tidak tahu apa yang sudah terjadi. Rekan-rekanmu terluka parah dan beberapa sudah mati. Dunia sedang kacau, dan kau masih tertidur seperti ini." Namun Naruto tidak menunjukkan reaksi apapun. Shikamaru melepaskannya dan berkata dengan suara lelah, "Sial. Ada sesuatu yang jelas tidak beres. Seolah ingatan kita yang sebenarnya tertutup oleh sesuatu. Tapi ayolah, Naruto, setidaknya berjuanglah melawan itu." Tiba-tiba, Sai muncul dari belakang dan berkata, "Aku sudah menduga kau akan melakukan hal ini. Jujur saja, aku juga merasakan hal yang sama. Sepertinya ingatan asli kita memang sedang tertutup. Tapi membuat dua Chunin pingsan seperti tadi, itu bukan kebiasaanmu." Shikamaru menatap Sai dengan wajah tegang lalu berkata, "Bagaimana keadaannya sekarang? Tolong jelaskan dengan jujur. Apakah mereka semua sudah meninggal, atau masih ada yang bisa diselamatkan?" Sai menghela napas sebelum menjawab, "Sayangnya, Nidai Hokage adalah satu-satunya yang tidak selamat. Untuk Sasuke dan yang lainnya, kondisi mereka jauh lebih rumit. Tubuh mereka masih hidup, tetapi mereka mengalami kelumpuhan permanen. Aku tidak tahu serangan apa yang mengenai mereka, namun jelas mereka tidak bisa lagi bertarung seperti shinobi pada umumnya." Mendengar itu, Shikamaru mengepalkan tangannya dan berkata dengan nada frustrasi, "Jadi dari semua yang ada di sana, tidak ada satupun yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Situasinya benar-benar kacau, dan aku malah merasa tidak bisa berbuat apa-apa." Belum sempat suasana mereda, tiba-tiba seseorang muncul di belakang mereka. Sosok itu berkata dengan suara tenang namun tegas, "Akhirnya aku bisa kembali. Sepertinya aku terlambat sadar setelah semuanya terjadi. Itachi sudah pergi lebih dulu rupanya. Jadi, ini tempat Naruto dirawat ya? Ngomong-ngomong, di mana Boruto? Aku sedang mencarinya." Sai dan Shikamaru langsung menoleh dengan ekspresi terkejut. Shikamaru berkata dengan suara tidak percaya, "Tunggu dulu. Kau, Uchiha Shisui? Bagaimana mungkin kau masih hidup di zaman ini? Siapa yang membangkitkanmu?" Shisui menjawab dengan nada serius, "Aku kembali hidup saat Boruto menggunakan jutsunya. Dia juga membangkitkan Itachi, Fugaku, dan ibu mereka. Hanya saja, proses kebangkitanku lebih lambat sehingga kesadaranku baru pulih sepenuhnya sekarang. Aku bukan hasil Edo Tensei. Ini adalah jutsu Boruto sendiri." Mendengar nama Boruto, Sai mengernyit sambil memegang kepalanya dan berkata, "Aneh sekali. Mendengar nama itu membuat kepalaku terasa berat. Aku tidak yakin mengenalnya, tapi perasaanku mengatakan sebaliknya." Shikamaru juga tampak kebingungan. Melihat reaksi mereka, Shisui langsung memahami situasinya dan berkata, "Kalau begitu, Boruto memang sengaja menutup ingatan kalian tentang dirinya. Aku tidak tahu alasan pastinya, tapi jelas dia melakukan ini dengan tujuan tertentu. Aku akan menghapus penghalang itu sekarang." Setelah berkata demikian, Shisui mengaktifkan Mangeki Sharingan dan menggunakan Koto Amatsukami. Beberapa saat kemudian, ingatan Sai dan Shikamaru pulih sepenuhnya, seolah tidak pernah tertutup apapun.
Dalam sekejap, mereka menyadari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dunia yang sekarang mereka tinggali adalah hasil dari tindakan Boruto, sementara desa-desa lain selain Konoha sebenarnya sudah hancur. Tidak hanya itu, mereka juga melihat gambaran masa lalu tentang kematian mereka sendiri dan bagaimana Boruto menghidupkan kembali semua orang dengan jigannya. Sai dan Shikamaru terdiam, tubuh mereka kaku karena apa yang baru saja mereka lihat. Shisui kemudian berkata, itulah kenyataannya. Aku yakin Boruto melakukan semua ini agar orang-orang di desa tidak terus hidup dalam ketakutan akan perang yang sedang berlangsung. Shikamaru menunduk dan berkata pelan, ini terlalu berat untuk diterima. Jadi seharusnya orang-orang di sini sudah tidak ada. Boruto menghapus ingatan kami tentang Madara dan yang lainnya, membuat semuanya terlihat seolah mereka memang hidup di zaman ini, termasuk dirimu. Shisui mengangguk, benar. Sayangnya, Itachi dan yang lainnya saat ini masih belum sadarkan diri. Sai langsung bertanya, bagaimana kau bisa tahu? Apa kau sudah melihat mereka? Shisui menjawab, saat aku berjalan di Konoha, aku melihatmu berteriak memanggil ninja medis. Aku mengikutimu dari jauh dan melihat mereka dari luar ruangan. Mereka memang tidak sadar, tapi aku tidak ingin mengganggu proses penyembuhan. Dari yang kulihat, para ninja medis sudah berusaha semaksimal mungkin. Sai mengangguk pelan, sekarang aku mengerti. Itu sebabnya kau tidak ikut bersama mereka. Dan jika Boruto belum kembali ke desa, itu berarti dia masih bertarung di tempat lain. Shisui menjawab, ya, kemungkinan besar begitu. Sepertinya mereka bertarung bersama Boruto, lalu di tengah pertempuran mereka terluka parah sehingga Boruto memindahkan mereka ke sini. Shikamaru kemudian berkata dengan nada serius, Shisui, maaf memotong pembicaraanmu. Naruto masih belum sadarkan diri, tapi dia masih hidup. Aku merasa ini ada hubungannya dengan jutsu Boruto yang menahan kesadarannya. Apa kau bisa melakukan sesuatu untuk membantunya? Shisui berjalan perlahan mendekati Naruto. Namun sebelum ia sempat berbuat apapun, Sai tiba-tiba menerima panggilan dari ninja medis melalui jutsu komunikasi. Wajah Sai langsung berubah pucat. Ia berkata dengan suara terguncang, baru saja terjadi ledakan besar di ruangan Hokage. Sasuke dan yang lainnya, mereka tidak selamat. Sakura juga terluka parah akibat ledakan itu. Mendengar kabar tersebut, Shikamaru dan Sai langsung terdiam dengan ekspresi syok. Berbeda dengan Shisui, yang tidak merasakan apapun karena belum terdaftar dalam sistem komunikasi desa. Melihat wajah Shikamaru dan Sai yang berubah drastis, Shisui menyadari bahwa sesuatu yang sangat buruk baru saja terjadi. Shisui menatap wajah Shikamaru dan Sai yang berubah tegang, lalu bertanya dengan nada serius, hei, apa yang sebenarnya terjadi? Dari ekspresi kalian, sepertinya kalian baru saja mendengar sesuatu yang sangat buruk. Shikamaru menarik napas panjang sebelum menjawab, Sasuke dan yang lainnya sudah tidak ada. Tubuh mereka yang sebelumnya tidak sadarkan diri tiba-tiba membesar, lalu meledak dengan sangat kuat. Ledakan itu melukai Sakura dengan parah, begitu juga para ninja medis yang sedang menangani mereka. Yang membuatku kesal, bagaimana mungkin kejadian sebesar itu tidak terdengar sampai ke sini? Semua ini pasti ulah Sutsuki. Mereka benar-benar merusak dunia tanpa peduli akibatnya. Amarah dan kelelahan terlihat jelas di wajah Shikamaru. Sai segera mendekat dan berkata dengan suara lebih tenang, aku juga merasakan hal yang sama sejak ingatan kita kembali. Keadaan ini memang buruk, tapi kita tidak bisa berhenti di sini. Kita harus melihat langsung ke lokasi ledakan dan memastikan kondisi Naruto. Untuk sementara, kita harus menunda apapun yang lain. Sai lalu menoleh ke Shisui dan melanjutkan, ikutlah bersama kami, Tuan Shisui. Mungkin dengan pengamatanmu, kita bisa menemukan sesuatu yang terlewat. Shisui mengangguk perlahan dan berkata, aku tidak menyangka mereka akan berakhir seperti ini. Baiklah, kita tidak boleh diam saja. Kita harus melihat sendiri apa yang tersisa dari mereka yang sudah berjuang. Mereka bertiga segera bergerak menuju ruangan Hokage, meninggalkan Naruto yang masih tidak sadarkan diri. Di lokasi ledakan, banyak shinobi sudah berkumpul, berdiri dengan wajah cemas dan kebingungan. Shikamaru langsung mengambil alih dan berkata dengan tegas, semua mundur. Jangan ada yang mendekat ke area ini sampai ada perintah lebih lanjut. Ia melihat Kiba dan Rock Lee berada di antara kerumunan lalu memanggil mereka. Kiba, Lee, tolong jaga perimeter.
Pastikan tidak ada yang masuk ke dalam. Kiba yang baru tiba berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Kami mendengar ledakan besar dan langsung datang ke sini. Apakah ada musuh? Shikamaru menjawab, kalian belum tahu semuanya. Untuk sekarang, jaga tempat ini. Aku akan menjelaskan nanti dan mengumpulkan semua ninja satu angkatan di satu tempat untuk membahas situasi ini dengan jelas. Setelah itu, Shikamaru, Sai, dan Shisui masuk ke dalam ruangan yang masih dipenuhi asap. Mereka melihat Sakura dalam kondisi terluka parah sedang dievakuasi oleh ninja medis. Namun sebelum keadaan benar-benar aman, Shisui tiba-tiba merasakan tekanan aneh dan berkata dengan cepat, "Tunggu, ada sesuatu yang tidak beres." Benar saja, dari sisa-sisa tubuh yang telah hancur, energi kembali terkumpul dan ledakan baru hampir terjadi. Dengan reaksi cepat, Shisui langsung memanggil Susanoo miliknya dan menahan ledakan itu agar tidak menyebar ke seluruh ruangan. Berkat tindakannya, Shikamaru dan Sai selamat. Sai yang masih terkejut berkata, "Apa barusan itu? Serangan dari mana lagi?" Shisui menjawab dengan wajah serius, "Ledakan tadi berasal dari sisa tubuh mereka. Sepertinya musuh yang mereka hadapi sebelumnya telah menanamkan sesuatu di dalam tubuh masing-masing. Saat kondisi tertentu terpenuhi, benda itu meledak." Shikamaru menatap Shisui dan berkata, "Terima kasih. Jika kau terlambat sedikit saja, kita semua sudah mati. Hei, kalian para ninja medis, segera bawa Sakura dan korban lainnya keluar dari sini. Kita tidak tahu apa lagi yang bisa terjadi." Para ninja medis segera bergerak cepat mengevakuasi korban. Setelah ruangan agak tenang, Sai berkata dengan suara berat, "Sepertinya kita tidak menemukan apapun di sini selain sisa ledakan dan abu." Shikamaru mengangguk pelan lalu berkata, "Kau benar. Padahal Sasuke baru saja menjadi Hokage untuk menggantikan Naruto, dan semuanya berakhir dalam waktu yang sangat singkat. Aku benar-benar tidak tahu langkah apa yang harus kuambil sekarang." Suasana menjadi sunyi, dipenuhi rasa kehilangan. Shisui kemudian melangkah mendekati abu sisa ledakan dan berlutut. Ia mengangkat tangannya dan mulai membentuk segel jutsu. Melihat itu, Shikamaru bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan? Apa kau merasakan sesuatu?" Shisui menjawab dengan nada tenang, "Aku merasakan sisa cakra Itachi di sini. Sangat lemah, tapi masih ada." Sepertinya dia berusaha menyampaikan sesuatu melalui sisa tubuhnya. Mungkin terdengar aneh, tapi aku bisa mencoba bertemu dengannya untuk beberapa saat dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mengatakan itu, Shisui mengaktifkan jutsunya, dan di hadapan mereka, sosok Itachi tiba-tiba muncul, menatap mereka dengan tenang sebelum berkata, "Aku sudah memperkirakan bahwa semua ini akan terjadi pada kami." Namun beberapa saat kemudian, 5 ekor dari monster itu tiba-tiba putus, membuat Otsutsuki terkejut. Boruto ternyata membuat strategi pengalihan. Dia sengaja membuat Otsutsuki fokus ke atas, sementara bayangannya keluar dari bawah tanah dan memotong ekor-ekornya menggunakan shiden hitam. Boruto asli muncul tepat di depan Otsutsuki dan hendak menusukkan pedangnya ke mata musuhnya. Otsutsuki melihat kemunculan Boruto dan dengan cepat mengubah rambutnya menjadi runcing, menusuk tubuh Boruto dengan keras. Namun serangan itu hanya menembus Bunshin. Boruto asli muncul lagi di depan wajah monster dan melepaskan Oda Marasengan api yang menghantam mata ekor 11 hingga melukainya. Melihat salah satu matanya tertutup, Boruto langsung memunculkan akar kayu besar dari bawah tanah untuk menusuk bagian leher monster itu. Serangan itu berhasil menancapkan tubuh ekor 11 pada batang kayu besar tersebut. Melihat itu, Otsutsuki melepaskan serangan laser biru dari mulutnya yang diarahkan tepat ke dahi Boruto. Laser itu menghancurkan ikat kepala Sasuke yang dipakai Boruto. Kalau bukan karena ikat kepala itu, Boruto pasti sudah tumbang. Boruto melangkah mundur sedikit, menatap ikat kepala yang hancur sambil menarik napas panjang. Otsutsuki berkata dengan nada datar tetapi panjang, "Kau beruntung. Kalau penutup kepalamu tidak ada, kepalamu sudah berlubang. Dan aku mulai mengerti cara kerja kekuatanmu. Kau memang kuat, tapi ketika kau memakai kekuatan yang terlalu besar, nalurimu melemah sehingga serangan sederhanaku bisa mengenaimu." Boruto hanya diam sambil menatap monster yang tertancap di batang kayu. Ia lalu membuat segel di tangannya, dan akar kayu yang menusuk monster itu mengeluarkan api hitam yang menyala kuat. Api itu hampir membakar seluruh tubuh biju tersebut,
tetapi Otsutsuki segera mengeluarkan elemen es dari tangannya untuk memadamkannya. Boruto tersenyum kecil, lalu tiba-tiba akar kayu itu meledak hebat, menghancurkan tubuh ekor 11 sampai berkeping-keping. Kurama berkata dari dalam tubuh Boruto, serangan itu barusan, benar-benar kuat. Aku bahkan tidak tahu kau bisa memakai Mokuton dan api hitam Sasuke sekaligus. Mata itu memang tidak masuk akal. Boruto menjawab sambil tetap memasang sikap siaga, tetap waspada, Kurama. Aku merasakan dia belum benar-benar hilang. Dia sedang mencoba mengambilmu dari tubuhku. Kalau dia berhasil, aku akan mati karena aku adalah Jinchuriki sekarang. Kurama menanggapi dengan nada kesal, ini pertama kalinya aku merasa kau merepotkan. Kalau begini, kau seharusnya tidak memasukkanku ke tubuhmu dari awal. Boruto membalas dengan lebih tenang, jangan khawatir. Selagi kau tidak keluar tanpa kendali seperti tadi, dia tidak akan bisa mengambilmu. Aku butuh kekuatanmu nanti untuk mengembalikan para biju yang sudah musnah. Tidak lama setelah Boruto berkata begitu, tiba-tiba Otsutsuki muncul dari bawah tanah dan menangkap kaki Boruto lalu melemparkannya dengan keras. Boruto terhempas, tetapi ia segera memakai Hiraishin dan muncul di belakang Otsutsuki karena ia sudah menempelkan formula segelnya pada tubuh musuh itu. Pertarungan mereka kembali memanas, Otsutsuki menendang Boruto, tetapi sebelum ia terpental, Boruto menusuk kaki Otsutsuki dengan besi berapi hitam. Otsutsuki mencabutnya dengan cepat dan melemparkannya kembali ke arah Boruto, tetapi Boruto menghindar dengan mudah. Beberapa detik kemudian, ekor 11 tiba-tiba muncul di belakang Boruto dan langsung menelannya bulat-bulat. Boruto terkejut karena serangan itu terjadi begitu cepat. Di dalam mulut monster itu, Boruto kembali menggunakan Hiraishin untuk keluar dan terbang menjauh, menjaga jarak di udara. Otsutsuki tampak sangat kesal dan berteriak, kekuatanmu benar-benar menyulitkan. Aku benci melihatmu melarikan diri hanya dengan jutsu itu. Seharusnya aku menghancurkan Daime sejak awal karena dialah yang membuat jutsu menjengkelkan ini. Boruto menjawab dengan tatapan dingin, sepertinya monster kesukaanmu bisa hidup kembali. Menarik sekali. Jadi meskipun aku sudah menghancurkannya, dia bisa pulih juga. Kalau begitu, satu-satunya cara adalah menyegelnya. Setelah berbicara, Boruto membuat segel baru di tangannya. Seketika air dalam jumlah besar keluar dari bawah tanah, menggenangi area pertempuran hingga terlihat seperti lautan luas. Gelombang air naik tinggi, mengubah keadaan perang menjadi lebih kacau dan tidak terduga. Otsutsuki yang menyaksikan lautan besar muncul dari tanah berkata dengan suara datar namun panjang, kekuatanmu memang tidak biasa. Kau bisa membuat lautan sebesar ini tanpa kesulitan. Tapi jangan mengira kau bisa menangkap monsterku dengan mudah. Boruto menatapnya sambil mengangkat sedikit alisnya dan menjawab, begitu ya? Jangan salah paham. Aku memang ingin menangkap bijumu, tapi aku juga ingin menangkapmu. Kalau aku berhasil melakukan itu, kalian berdua bisa diam bersama di dalam segelku. Jadi anggap saja kau tidak akan sendirian. Setelah berkata begitu, Boruto menggerakkan kedua tangannya dan membelah air tersebut menjadi dua bagian besar. Akibatnya, biju ekor 11 terjatuh ke bawah, langsung masuk ke celah yang terbuka. Boruto kemudian kembali membentuk segel, dan tanah di bawah monster itu terbuka membentuk lubang raksasa yang kedalamannya sulit diukur. Di dasar lubang itu sudah ada lava merah yang siap menyambut biju tersebut. Otsutsuki melihat apa yang terjadi dan segera memanggil petir dari langit untuk diarahkan langsung ke Boruto yang berada di udara. Namun Boruto dengan cepat menyerap kilatan itu dengan karma di tangannya, lalu memantulkannya kembali ke arah mata monster tersebut, membuat ekor 11 itu kembali mengerang. Melihat bijunya hampir tersegel, Otsutsuki menggunakan mata di dahinya dan membuat monster tersebut lenyap seketika. Boruto terkejut sebentar namun cepat mengatur napas dan berkata, jadi kau bisa menyembunyikannya juga, ya? Tapi aku tahu setelah kau memakai teknik itu, cakramu menurun drastis. Memindahkan monster sebesar itu tidak mungkin tanpa menguras energi. Kalau aku gagal menangkapnya sekarang, maka aku tidak keberatan menguburmu di sini sebagai gantinya. Ucapan itu belum selesai ketika air di sekeliling mereka berubah menjadi tsunami besar. Ombak itu menggulung Otsutsuki, membuatnya sulit mengendalikan posisinya. Boruto lalu mengaktifkan Jougan dan membuat rantai berwarna ungu muncul dari air,
melilit tubuh Otsutsuki dan menariknya ke bawah permukaan. Saat musuhnya tenggelam dan tidak bisa bernapas, Boruto membuka Mangekyo Jougan-nya dan mengubah seluruh air menjadi minyak. Ia mengambil satu kunai, membungkusnya dengan kertas peledak, lalu menjatuhkannya. Ledakan besar terjadi, membuat api raksasa menyala dan menyelimuti seluruh area. Boruto harus terbang lebih tinggi untuk menghindari kobaran api yang membumbung. Kurama yang melihat kekuatan itu berkata, "Kau benar-benar membuat neraka sendiri. Aku tidak tahu kalau kau bisa menggabungkan jutsu seperti ini. Api sebesar itu, bahkan aku belum pernah melihat yang sekuat itu." Boruto jawab sambil tetap mengawasi api di bawah. Dia masih memiliki 2 mata Rinne Sharingan di dahinya. Jika dia memakai salah satunya untuk kabur, kita tinggal menghadapinya sekali lagi. Aku ingin melihat apa yang terjadi setelah dia keluar dari sana. Beberapa detik kemudian, seekor naga raksasa muncul dari api dan langsung menyerang Boruto. Serangan mendadak itu membuat Boruto kesulitan bergerak karena tubuhnya masih menyesuaikan diri setelah memakai kekuatan besar. Kurama akhirnya terpaksa keluar dan membentuk perisai cakra untuk menyelamatkan Boruto dari cakaran naga itu. Perisai tersebut terpental dan menghantam Boruto hingga ia hampir jatuh ke dalam api miliknya sendiri. Boruto segera menggunakan Futon Repusho untuk mendorong tubuhnya ke atas sehingga bisa terbang lagi. Naga itu kemudian memuntahkan es dari mulutnya dan berhasil memadamkan seluruh api. Dari atas kepala naga, muncul kembali Otsutsuki kasta tertinggi. Dengan nada kesal ia berkata, "Uzumaki Boruto, kau membuat tubuhku habis terbakar di bawah sana. Aku terpaksa menggunakan kekuatanku untuk keluar dari jutsumu." Boruto melihat dahinya dan menyadari bahwa satu mata Rinne Sharingan musuh telah hilang. Boruto lalu berkata, "Jadi bagaimana rasanya? Api yang kubuat tidak cukup nyaman untuk tidur, ya?" Otsutsuki yang mendengar itu semakin jengkel. Ia mengeluarkan 2 pedang dari tangannya dan berkata, "Kali ini kau tidak akan semudah tadi. Kalau bukan karena Kyuubi milikmu, tubuhmu sudah hancur dimakan naga barusan." Boruto menatap Kurama di dalam kesadarannya dan berkata, "Kurama, maaf soal tadi. Aku terpaksa membuatmu keluar." Dan sepertinya dia benar, aku kehilangan keseimbangan setelah memakai jutsu besar. Kurama menjawab, "Itu wajar. Semua jutsu besar punya kelemahan. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu kalau kau kesulitan lagi. Dan aku juga akan berhati-hati supaya dia tidak mengambilku." Boruto berkata lagi, "Jujur, walaupun aku sudah memakai Jougan, dia tetap sulit kuhadapi. Dia salah satu alasan mata ini bangun. Bisa kau berikan sedikit cakra? Aku ingin mencoba sesuatu." Kurama tertawa kecil dan berkata, "Akhirnya kau bilang juga. Aku sudah menunggu. Ambil sebanyak yang kau butuhkan." Boruto merasakan aliran cakra besar masuk ke tubuhnya. Otsutsuki yang merasakannya berkata, "Jadi kau membiarkan Kyuubi keluar lagi. Hati-hati, kalau kau lengah sedikit saja, aku bisa menariknya." Boruto menjawab sambil menatap naga raksasa itu, "Seranganmu menarik juga. Tapi aku punya sesuatu yang lebih baik. Jutsu ini akan cukup untuk menjatuhkanmu." Otsutsuki berkata dengan nada panjang, "Tunggu sebentar. Sebelum kau menyerangku lagi, ada sesuatu yang ingin kukatakan." Sepertinya Konoha sedang mengalami sesuatu yang menarik. Orang-orang yang kau tinggalkan itu sedang bahagia. Ironis sekali, bukan? Mengingat kau sendiri memilih memutuskan hubunganmu dengan mereka. Boruto mendengar ucapan Otsutsuki itu, lalu ia memasang segel di tangannya sambil berkata dengan nada tenang, "Aku memang akan kembali ke Konoha setelah semua ini selesai. Mereka memang sedang hidup dengan tenang, itu benar. Dan justru karena itu aku menahanmu di sini. Aku tidak ingin kau keluar dan mengganggu mereka." Otsutsuki menatap Boruto lama, lalu menjawab dengan suara rendah, "Kau menyebut hidup mereka itu bahagia? Menurutku itu hanya kebahagiaan palsu. Saat aku keluar nanti, aku akan menghancurkan itu semua dan membawa mayatmu kembali ke sana. Itu tujuan baruku sekarang." Boruto menarik napas panjang mendengar ancaman itu. Ia lalu berkata, "Matamu tinggal satu.
Sebelum kau sempat memakainya, aku akan mengambilnya. Dengan begini, kau tidak akan bisa beregenerasi. Setelah mengatakan itu, Boruto mengaktifkan Kuchiosen no Jutsu. Puluhan bongkahan logam besar yang panas seperti lava turun dari langit dan mengarah langsung ke naga Otsutsuki. Otsutsuki berusaha menangkisnya dengan mengeluarkan tornado dari kedua tangannya. Ia memutar angin kuat agar logam itu berubah arah. Namun serangan Boruto terlalu banyak dan terlalu berat. Naga miliknya tertusuk dari berbagai sisi, tubuhnya berlubang dan rapuh. Logam cair yang menetes dari bongkahan itu membuat sebagian tubuh naga meleleh. Otsutsuki mundur cepat untuk menghindari cairan lava yang mengalir dari atas, namun Boruto tidak memberi kesempatan. Ia membentuk logam tersebut menjadi anak panah yang dipenuhi magma, lalu meluncurkannya dengan kecepatan tinggi ke arah mata Otsutsuki. Sadar dirinya dalam bahaya, Otsutsuki menangkis serangan itu dengan dua pedang yang ia pegang. Benturan itu membuat percikan panas menyebar ke udara. Melihat musuhnya hanya bertahan, Boruto berkata, "Kenapa? Dari tadi kau cuma menahan? Tidak ada serangan balik? Kau kehabisan jutsu, ya?" Otsutsuki menjawab sambil terengah, "Percuma kau mengejekku. Aku memang sedang menyiapkan sesuatu. Kau harus aku akui, kau membuatku terdesak sejauh ini." Boruto tersenyum kecil dan berkata, "Ini pertama kalinya aku mendengar kau mengaku seperti itu. Jadi kau sudah menyiapkan dirimu lenyap di tanganku? Apapun rencanamu, aku juga sedang menyiapkan sesuatu." Namun tiba-tiba, mata Boruto berdenyut keras. Rasa sakit muncul hingga membuatnya kehilangan fokus beberapa detik. Ia berusaha tetap tenang agar Otsutsuki tidak menyadarinya. Tapi Kurama, yang berada di dalam dirinya, segera berkata, "Kau sudah bertarung terlalu lama. Dari tadi kau tidak berhenti. Kau mungkin bisa menyembunyikan rasa sakit itu dari dia, tapi bukan dariku. Kalau kau terus memaksakan diri, kau bisa jatuh sebelum pertarungan selesai." Boruto menjawab dalam hati, "Aku tahu. Rencana awalku memang mengurungnya di dimensi ini jika pertempuran terlalu panjang. Tapi kalau aku pergi sekarang, dimensi ini akan melemah dan dia bisa keluar. Konoha akan langsung dalam bahaya." Kurama membalas pelan, "Benar. Tapi tubuhmu juga tidak bisa terus begini. Denyutan itu bisa membuatmu kehilangan kesadaran kapan saja." Boruto menahan napas dan berkata, "Aku masih kuat. Setidaknya rasa sakit seperti ini belum bisa menjatuhkanku. Yang aku khawatirkan hanya kalau denyutan itu muncul mendadak, aku bisa kehilangan kendali." Otsutsuki memperhatikan Boruto yang sempat terdiam. Ia melihat peluang dan melemparkan dua pedangnya sekaligus. Boruto menangkapnya dengan cepat lalu berkata, "Serangan seperti ini tidak cukup. Aku masih bisa melihatmu jelas. Kau lelah dan hampir kehabisan tenaga. Mencoba kabur? Tidak akan terjadi. Tempat ini dibuat untuk mengurung kita berdua." Otsutsuki menjawab sambil tersenyum lemah, "Jangan bertingkah seolah kau tidak kelelahan. Aku bisa melihatnya. Kita berdua sama-sama hampir habis. Kau dan aku sudah sama-sama terluka parah." Boruto menggeleng dan berkata, "Jangan samakan aku denganmu. Kau sudah beberapa kali aku bakar dan hancurkan, tapi bisa bertahan hanya karena mata itu di dahimu. Tanpa itu, kau sudah lenyap." Boruto melemparkan kembali pedang itu, namun tiba-tiba denyutan kepalanya datang lebih kuat. Tubuhnya limbung dan ia hampir kehilangan keseimbangan. Pada saat bersamaan, Otsutsuki juga mengalami hal serupa. Tubuhnya goyah dan ia terbatuk darah. Mereka berdua menatap satu sama lain dan justru tertawa pendek karena sama-sama menyadari kondisi mereka begitu buruk. Mata Boruto berubah menjadi mata normal, jogannya menghilang. Ia berkata, "Kau benar. Sepertinya kita imbang sekarang. Mataku kembali normal, yang berarti kekuatanku menurun drastis. Tapi lihat dirimu juga, mata di dahimu tertutup." Otsutsuki menjawab sambil menunduk sedikit, "Aku tidak menyangkal. Aku bahkan mulai kesulitan berdiri. Mungkin kau benar,
Kita harus mengakhirinya sekarang. Boruto mengangguk pelan dan berkata, masalahnya, cakra kita hampir tidak tersisa. Kita sudah tidak bisa mengeluarkan jutsu besar lagi. Otsutsuki berkata, jika saja kau membawa sekutu, kau pasti menang. Tapi kau memilih bertarung sendirian. Lalu, ekor 9 di tubuhmu bisa saja keluar dan mencabikku. Tapi kau sendiri tahu resikonya. Boruto memasang segel terakhir yang ia miliki, lalu mengeluarkan rantai untuk mengikat Otsutsuki. Namun begitu rantai itu melilit, langsung retak dan hancur, tanda bahwa cakra Boruto benar-benar melemah. Otsutsuki berkata, begini saja, aku punya tawaran. Bebaskan aku sekarang, dan aku tidak akan mengganggu Konoha saat waktunya tiba. Boruto menatapnya lama lalu menjawab, ucapanmu menjijikan. Aku tidak akan percaya tawaran seperti itu. Kau hanya berusaha memancingku, sama seperti kau ingin menarik Kurama keluar dariku. Sungguh menyedihkan. Otsutsuki menghela napas, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, katanya pelan, aku hanya punya satu pilihan. Aku akan meledakkan tubuhku sekarang juga. Kita berdua akan lenyap di sini. Itu lebih baik daripada aku kalah olehmu, Uzumaki Boruto. Boruto mengeluarkan Kohaku no Johei lalu membuka tutupnya perlahan. Dari dalam kendi itu keluar cairan hitam tebal seperti tinta. Dan tidak lama kemudian, Jogan Boruto muncul dengan jelas. Cairan hitam itu bergerak cepat dan menutup seluruh tubuh Otsutsuki itu, lalu mengeras sebelum meledak hebat. Namun Boruto tiba-tiba mengaktifkan Jutsu Ton untuk menghalangi serpihan panas yang meledak menuju mereka. Api dan serpihan pedang menyebar ke segala arah setelah ledakan itu. Tobirama memperhatikan dan berkata, sepertinya matamu itu bisa melihat 5 detik sebelum sesuatu terjadi. Bagus sekali, Boruto. Kau membuat kami sadar bahwa dia tidak benar-benar mati dari ledakanmu tadi. Baru saja Tobirama selesai berbicara, Otsutsuki tiba-tiba muncul di sampingnya dan menepuk pundaknya sambil berkata, tidak juga. Kau terlihat tegang. Apa kau ketakutan? Sepertinya kemampuan teleportasimu tidak sanggup mengikuti gerakanku. Melihat Tobirama dalam bahaya, Itachi segera menggerakkan tangan Susanoo dan menarik Tobirama menjauh. Madara dan Obito muncul dari atas sambil menyerang dengan jutsu api besar secara bersamaan, membuat ruangan gelap Kamui berubah sangat terang. Namun Otsutsuki menyerap semua api itu dengan mata di dahinya. Begitu nyala api hilang, puluhan bayangan klon Boruto muncul di depan musuh itu. Semua klon itu membentuk biju Dama Rasengan milik Kurama. Otsutsuki yang melihat serangan itu membentuk besi panjang di tangannya dan bersiap menangkis. Namun sebelum ia melompat, Jiraiya, yang meski terluka masih bisa bergerak, menggunakan jutsu Tanaminuma sehingga tanah di bawah Otsutsuki berubah menjadi lumpur dan membuat tubuhnya tenggelam perlahan. Lalu adegan berpindah saat ia menatap Boruto dan berkata, tenangkan dirimu, bocah Uzumaki. Tempat ini aman untuk sementara waktu. Aku tahu kau pasti terkejut melihat kami semua di sini, apalagi mengingat kami sudah lama mati. Tapi percayalah, ini bukan ilusi. Boruto terbelalak. Ia mundur beberapa langkah sambil berusaha memahami apa yang dilihatnya. Dalam kebingungan itu, ia melompat ke atas kepala Kurama, yang berdiri di belakangnya dengan postur besar dan waspada. Melihat reaksi Boruto, Orochimaru tertawa kecil dan berkata, kau membuatnya kaget, Tobirama. Lihat saja, dia sampai bersembunyi di belakang Kurama. Seharusnya kau bicara sedikit lebih lembut kalau tidak ingin membuatnya panik. Kurama menatap mereka dengan tatapan tajam, cukup bicara. Aku ingin tahu sesuatu. Jelaskan bagaimana kalian semua bisa hidup lagi. Jangan-jangan ini ulah Otsutsuki yang berusaha menipu kami? Boruto yang masih dalam posisi siaga menimpali. Kurama benar. Ini semua terasa aneh. Tapi aku minta maaf kalau sikapku terkesan kasar. Aku hanya belum bisa mempercayai apapun sebelum tahu yang sebenarnya. Tiba-tiba, dari balik cahaya lain muncul Jiraiya dengan senyum hangat di wajahnya. Ia menepuk bahu Boruto dan berkata, tenanglah, Boruto. Kalau kami berniat jahat, kau pasti sudah terluka sejak tadi. Lagi pula, bukankah kita pernah bertemu di masa lalu, saat kau bersama Sasuke? Boruto kaget sekaligus bingung. Ia memandang Jiraiya lekat-lekat lalu berkata, jangan muncul mendadak seperti itu, Ero maksudku, Paman Jiraiya.
Tapi bukankah ingatanmu waktu itu sudah dihapus oleh Sasuke dengan genjutsu? Bagaimana kau bisa mengingat pertemuan itu? Jiraiya tersenyum kecil, lalu menjawab dengan nada pelan. Soal itu, aku hanya pura-pura terpengaruh oleh genjutsu Sasuke. Sebenarnya, aku masih menyimpan ingatan itu. Mungkin hanya Naruto yang benar-benar melupakannya. Aku tidak ingin kehilangan kenangan berharga itu. Belum sempat Boruto membalas, suara Kurama terdengar di pikirannya. Rubah berekor 9 itu menyatu kembali ke dalam tubuhnya sambil berkata dengan nada khawatir. Boruto, apa kau benar-benar yakin mereka bukan ancaman? Kita sudah berurusan dengan dua Otsutsuki yang bisa memanipulasi kenyataan sesuka hati. Bisa saja ini jebakan lain. Boruto menarik napas dalam dan menjawab perlahan. Aku mengerti, Kurama. Tapi mataku, Jogan, bisa merasakan bahwa mereka benar-benar hidup. Cakra mereka alami, tidak ada tanda-tanda manipulasi. Aku akan tetap waspada, tapi aku juga tidak bisa terus menuduh tanpa bukti. Mendengar itu, Kurama hanya bergumam pelan, membiarkan Boruto mendekati para shinobi yang kini berdiri di hadapannya. Saat suasana mulai tenang, Gamamaru, sang kata peramal dari Gunung Myoboku, muncul di hadapan mereka. Ia menjatuhkan sebuah bola ramalan bercahaya ke tanah hingga terguling ke arah Boruto. Di dalam bola itu terlihat bayangan masa depan, sosok Kaguya yang tampak membantu Boruto dalam sebuah pertempuran besar. Gamamaru menatap Boruto dan berkata, "Sekarang kau mengerti, bukan? Kami tidak datang untuk melawanmu. Saat kau berjuang sendirian melawan Otsutsuki, aku dan Hakuja juga bertindak." Hakuja membangkitkan Orochimaru dari sisa segel kutukan yang tersisa di tubuh Jugo. Dari situlah Orochimaru hidup kembali. Boruto mendengar dengan serius, matanya fokus pada bola ramalan yang masih berputar di depannya. Orochimaru kemudian melanjutkan. Kau cukup cepat menangkap maksud kami, Boruto. Ya, tubuhku memang sempat hancur sepenuhnya. Tapi selama masih ada segel kutukanku di tubuh seseorang, aku bisa hidup kembali. Hakuja hanya membantuku mempercepat proses itu. Bisa dibilang, konsepnya mirip dengan karma milik Otsutsuki. Boruto mengangguk pelan. Sekarang aku mulai mengerti. Jadi begitu caramu hidup lagi. Maaf kalau sebelumnya aku bersikap waspada. Setelah semua yang dilakukan Otsutsuki, aku sulit mempercayai siapapun. Tobirama akhirnya angkat bicara, menatap Boruto dengan serius. Aku tahu kau pernah membangkitkan kakakku, Hashirama, dalam perang besar itu. Dan aku juga tahu apa yang terjadi setelahnya. Tapi dengar baik-baik, bocah Uzumaki. Ada hal yang lebih buruk yang harus kau lihat dari bola ramalan ini. Aku tidak suka ramalan, tapi apa yang kulihat dari pertarunganmu, semuanya cocok dengan yang dikatakan Gamamaru. Boruto memandang Tobirama dengan rasa ingin tahu. Aku belum sempat bertanya, Nidaima. Dari matamu, sepertinya kau juga dibangkitkan dengan Edo Tensei. Apa Orochimaru yang melakukannya? Tobirama mendengus kesal, menoleh ke arah Orochimaru. Hei, Orochimaru. Aku sudah bilang padamu, jelaskan hal ini duluan padanya. Aku paling malas harus menjelaskan hal seperti ini. Orochimaru tersenyum licik sementara Jiraiya hanya tertawa kecil di sampingnya. Tenang saja, Nidaime, kata Orochimaru. Boruto pasti sudah menduga hal ini. Aku memang membangkitkanmu, tapi hanya kau satu-satunya Kage yang bisa kupanggil kali ini. Boruto menghela napas. Jadi dugaanku benar. Kau yang membangkitkan dia. Baiklah, aku mulai memahami situasinya. Tapi sepertinya masih ada sesuatu yang kalian sembunyikan soal isi ramalan selanjutnya. Gamamaru kembali menatap bola ramalannya yang bersinar makin terang. Ini kabar baik untukmu, Boruto. Berdasarkan ramalan ini, kau akan menang dalam perang besar nanti. Kau tidak akan mati, dan semua yang kau perjuangkan akan terwujud. Tapi aku tidak bisa melihat bagaimana tepatnya kau sampai pada titik itu. Hanya saja, jika Orochimaru tidak menolongmu saat ini, kemungkinan ramalan itu tidak akan terjadi. Jiraiya tersenyum lebar sambil menepuk pundak Boruto. Kau tahu, Boruto? Dari matamu, aku melihat semangat Naruto, tapi dari auramu, aku bisa merasakan sisi dingin seperti Sasuke. Aku tak sabar bertarung di sisimu melawan para Otsutsuki itu. Mungkin setelah itu, kita bisa membangunkan Naruto dari tidurnya. Boruto menatap mereka satu persatu. Wajahnya perlahan berubah, dari kebingungan menjadi keyakinan. Kurama yang masih di dalam tubuhnya ikut bicara dengan nada lembut. Aku tak percaya semuanya bisa berubah seperti ini. Tadinya aku sudah mengucapkan salam perpisahan. Tapi ternyata takdirmu memang rumit, Boruto. Kalau kata Gamamaru benar, kau tidak akan mati dalam perang ini. Dan kalau begitu, aku yakin kau akan menemukan kekuatan baru di pertarungan berikutnya. Boruto mengangguk dan menjawab. Kau benar,
Kurama. Momoshiki selalu mengatakan aku punya takdir aneh, tapi sepertinya itu bukan kebetulan. Aku akan terus berjuang. Sekarang, aku lebih semangat dari sebelumnya. Mendengar semangat itu, Tobirama maju beberapa langkah lalu mengeluarkan kunai Hiraishin miliknya. Ia menyerahkannya pada Boruto. Aku sudah tahu sedikit tentang kemampuanmu dari Orochimaru. Kau juga bisa menggunakan Hiraishin sepertiku, bukan? Tapi aku ingin memberimu versi yang lebih cepat. Aku akan melatihmu di sini beberapa hari. Lagi pula, Kaguya sudah menutup bumi dengan kekainya. Kita punya waktu sebelum Otsutsuki lain datang. Jadi, bagaimana? Kau mau belajar dariku? Orochimaru tertawa kecil dan berkata dengan nada menggoda. Tidak kusangka, Nidaime. Biasanya kau pelit berbagi jutsu, tapi kali ini kau sendiri yang menawarkan teknik andalanmu. Tobirama melirik Orochimaru dan menjawab datar. Kau terlalu banyak bicara. Aku hanya ingin memastikan bocah ini siap menghadapi apa yang akan datang. Boruto menggenggam kunai itu erat, menatap Tobirama dengan tekad kuat. Baik, Nidaime. Aku siap belajar. Jiraiya tertawa kecil saat melihat Orochimaru dan Tobirama tampak berdebat. Ia lalu menatap keduanya dan berkata, Hei, Orochimaru, hentikan dulu godaanmu itu. Kau tahu sendiri seperti apa kalau Hokage kedua benar-benar marah, kan? Aku tidak mau melihatmu berakhir seperti waktu dulu di Perang Besar. Orochimaru melirik Jiraiya dengan senyum tipis di wajahnya. Ia menjawab dengan nada santai. Tentu aku tahu. Aku masih ingat betul bagaimana dia marah saat pertama kali aku memanggilnya dengan Edo Tensei dulu. Suaranya saja sudah cukup membuatku berpikir dua kali untuk bicara. Gamamaru yang sejak tadi memperhatikan mereka akhirnya ikut bicara. Cukup sudah. Lebih baik kalian fokus pada Boruto. Aku melihat sesuatu dalam ramalanku. Bocah ini akan menggunakan Hiraishin di tingkat yang berbeda dari sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana kekuatan itu muncul, tapi kalau dia berlatih dengan Nidaime Hokage, hasilnya akan luar biasa. Boruto, kalau kau menerima tawaran itu, gunakan waktu ini sebaik mungkin. Otsutsuki yang kalian hadapi bukan musuh biasa. Boruto mengangguk perlahan. Ia mengambil kunai yang diberikan Tobirama dengan kedua tangannya dan berkata pelan. Terima kasih, Nidaime. Ini kehormatan besar untukku bisa belajar langsung darimu. Aku janji akan berlatih keras, meskipun waktu kita tidak banyak. Saat Boruto memperhatikan kunai itu, matanya tertuju pada simbol yang terukir di gagangnya. Ia menatapnya dengan rasa penasaran. Aku baru kali ini melihat mantra Hiraishin ditulis langsung di kunainya. Kaje pernah bilang padaku kalau kemampuan Hiraishin milikmu dan kakekku berbeda jauh dari milikku. Kalau aku hanya bisa menandai alat ninjaku dan mengalirkan cakraku ke sana. Tapi kalau jaraknya terlalu jauh, butuh waktu lama untuk berpindah. Jadi, kupikir aku masih perlu banyak belajar. Tobirama menatap Boruto dengan pandangan tegas. Ia kemudian menempelkan segel kecil di bagian dalam jubahnya. Kita tidak punya waktu banyak untuk teori, Boruto. Otsutsuki itu bisa menemukan tempat ini kapan saja. Aku akan membawa kalian keluar dari gua ini. Siapa yang ingin ikut denganku? Jiraiya melangkah maju sambil menepuk bahu Boruto. Tentu aku ikut. Aku ingin tahu bagaimana kau memindahkan kami nanti, Nidaime. Dan lagi, aku tidak mau ketinggalan kesempatan untuk melihat jurus legendarismu secara langsung. Orochimaru, bagaimana denganmu? Tidak masalah kalau kami meninggalkanmu di sini, kan? Orochimaru mengeluarkan seekor ular kecil dari lengannya dan memberikannya pada Boruto. Bawa ini bersamamu. Aku bisa berkomunikasi lewat ular itu kalau dibutuhkan. Dan dengar baik-baik, Boruto, berhati-hatilah. Dunia mungkin terlihat aman sekarang berkat penghalang Kaguya, tapi jangan sampai kau menggunakan jutsu terlarang itu lagi. Jiraiya, aku minta kau pastikan hal itu. Dan kau juga, Tobirama, aku titipkan bocah ini padamu. Tobirama menatap Orochimaru dengan wajah dingin. Berhentilah mengaturku, Orochimaru. Aku bukan boneka yang bisa kau perintah sesukamu. Kami hanya akan keluar sebentar. Kalau ada masalah, aku bisa kembali kapan saja karena sudah menandai tempat ini dengan Hiraishin. Begitu ucapannya selesai, Tobirama memegang bahu Boruto dan Jiraiya, lalu dalam sekejap ketiganya menghilang dalam kilatan cahaya biru. Setelah mereka pergi, Orochimaru menatap ke arah Hakuja dan berkata dengan nada serius. Kalian benar-benar yakin dengan ramalan itu? Kalian melihat Boruto akan tetap hidup sampai akhir, tapi bagaimana bisa dia menghidupkan semua orang tanpa mengorbankan dirinya? Hakuja menjawab pelan. Aku dan Gamamaru melihat hal yang sama. Kami melihat Boruto berdiri paling depan, dikelilingi semua orang yang telah kembali hidup. Tapi bagaimana itu terjadi, aku tidak bisa memastikan.
Penglihatanku tidak sampai sejauh itu. Gamamaru, apa kau melihat hal yang sama? Gamamaru mengangguk. Ya, tapi aku tidak bisa melihat lebih jelas. Kita hanya perlu menunggu. Bocah bermata biru itu pasti akan menunjukkan sesuatu yang bahkan ramalanku pun tak bisa pahami. Orochimaru berpikir sejenak lalu tersenyum kecil. Begitu ya, sepertinya aku tidak perlu bertanya lebih jauh. Tapi aku masih punya satu urusan. Hakuja, aku butuh sedikit cakra sage darimu. Hakuja mendengus kesal. Kau memang selalu merepotkan. Siapa lagi yang ingin kau hidupkan kali ini? Bukankah membangkitkan orang mati sudah tidak berguna melawan Otsutsuki? Mereka berada di tingkat yang berbeda dari manusia. Orochimaru tertawa pelan. Aku tidak akan menggunakan Edo Tensei lagi. Kali ini aku ingin meneliti sesuatu. Aku ingin mengambil sel milik Amado. Aku sempat menyelamatkan sebagian tubuhnya sebelum Boruto menghancurkannya. Ada sesuatu yang menarik di sana. Hakuja akhirnya menyerahkan sedikit cakra sagenya sambil berkata, jangan terlalu jauh. Kalau kau mati, aku tidak akan membangkitkanmu lagi. Aku tidak mau ikut terlibat dalam urusan gilamu. Orochimaru menepuk dadanya dengan percaya diri. Tenang saja. Aku akan berhati-hati. Aku hanya akan pergi ke sisa markas Kara. Ada hal yang belum selesai di sana. Dengan langkah perlahan, Orochimaru meninggalkan gua itu bersama salah satu kloningan Mitsuki. Begitu sampai di luar, ia menutup pintu gua dengan jurus Kuchiyose, Rashomon, menciptakan gerbang besi besar yang menutupi seluruh pintu masuk. Kloningan Mitsuki menatap ke sekeliling dan berkata, aku merasakan jejak tubuh asliku di dekat sini. Apa kita tidak akan mengambilnya? Orochimaru menatap langit gelap di atas mereka. Tidak perlu. Kita tidak butuh siapapun saat ini. Kita tidak akan menang melawan Otsutsuki hanya dengan Edo Tensei. Kita harus memahami kekuatan mereka. Dan untuk itu, aku ingin mempelajari bagaimana Amado bisa memperkuat para cyborgnya dengan sel Otsutsuki. Itu bisa jadi kunci kita. Kloningan Mitsuki mengangguk dan masuk ke dalam mode Sage. Melihatnya, Orochimaru sedikit tersenyum. Sepertinya semua klonku bisa mencapai bentuk ini sekarang. Menarik sekali. Baiklah, tetap di belakangku. Tempat ini masih belum aman. Sementara itu, di sisi lain, Tobirama, Boruto, dan Jiraiya tiba di atas monumen Hokage yang kini sudah hancur sebagian. Angin bertiup pelan membawa debu reruntuhan desa. Di bawah mereka, tampak tumpukan jasad yang telah Boruto kumpulkan sebelumnya, termasuk tubuh Naruto dan Sasuke. Jiraiya menatap jasad Naruto cukup lama sebelum berkata dengan suara rendah. Naruto, seandainya kau bisa melihat ini. Kau memang kalah, tapi semangatmu masih hidup di anakmu. Boruto telah melanjutkan perjuanganmu. Tobirama menatap jasad Sasuke yang matanya hancur dan berkomentar datar. Lihat luka di matanya. Sasuke benar-benar menerima serangan besar. Tidak heran mereka berdua tidak bisa bertahan. Bahkan Kaguya pun kesulitan melawan Otsutsuki tingkat tinggi. Ia kemudian menatap langit yang berwarna merah pekat karena kekai milik Kaguya. Aku masih belum percaya Kaguya mempercayaimu, Boruto. Bukankah dia juga bagian dari Otsutsuki? Apa yang membuatmu yakin padanya? Boruto menatap langit yang sama dan menjawab perlahan. Banyak hal terjadi antara aku dan dia. Aku akhirnya mengerti kalau Kaguya sebenarnya tidak ingin menghancurkan dunia. Dia hanya takut manusia akan terus mengulang kesalahan yang sama. Kalau bukan karena dia, mungkin Otsutsuki lain sudah datang ke bumi sejak lama. Tapi jujur, aku heran kenapa mereka belum juga menyerangku lagi. Tobirama menghela napas panjang. Ini pertama kalinya aku melihat Konoha hancur separah ini. Tapi tidak ada gunanya menangisi yang sudah terjadi. Setelah berkata begitu, ia mengeluarkan beberapa shuriken dan melemparkannya ke berbagai arah. Dalam sekejap, Tobirama membuat segel tangan, dan dari setiap shuriken muncul aliran air besar yang menyapu runtuhan desa. Boruto tampak bingung dan hendak bertanya, tapi Jiraiya menjawab lebih dulu sambil tertawa kecil. Itu kebiasaannya, Boruto. Hokage kedua tidak suka tempat yang kotor dan berantakan. Dia sedang membersihkan desa ini, atau seperti yang biasa dia bilang, menghapus noda dari tubuh manusia. Boruto menatap Tobirama dengan dahi berkerut. Ia sempat merasa ada sesuatu yang aneh dari gerak-gerik Hokage kedua itu. Aku rasa Hokage kedua mendeteksi sesuatu, katanya pelan. Kalau tidak salah, beliau punya kemampuan sensorik yang sangat tajam, bukan? Tobirama tidak menjawab. Ia hanya memusatkan pandangannya ke arah runtuhan Konoha, seolah sedang mencari sesuatu yang tak bisa dilihat mata biasa. Melihat itu, Jiraiya langsung mengaktifkan Sage modenya. Aura alami mengalir di sekeliling tubuhnya, membuat tanah di bawah kakinya bergetar.
Jiraiya merapalkan jurus tanah berskala besar. Tanah yang sebelumnya berlubang dan hancur mulai bergerak. Dataran yang sempat amblas perlahan terangkat dan kembali rata. Suara bebatuan bergesekan memenuhi udara, dan desa Konoha yang hancur mulai tampak sedikit lebih baik. Boruto terkejut melihat pemandangan itu. Ia menatap keduanya dan berkata, "Jadi kalian berdua sedang memperbaiki Konoha? Aku baru sadar sekarang. Kalian menggunakan jutsumu untuk memulihkan desa ini, bukan?" Tobirama menatap Boruto dengan senyum tipis. "Kau benar, Boruto. Ini langkah awal untuk memperbaiki dunia yang sudah hancur. Tapi ada hal lain yang harus kulakukan. Aku sedang mencari jasad seseorang yang bisa membantu mempercepat proses ini." Tidak lama setelah berkata begitu, Tobirama merapal segel tangan dan mengeluarkan jutsu air dari bawah tanah. Dari dalam air itu, muncul tubuh seseorang yang tertimbun reruntuhan batu besar. Boruto menatapnya dengan mata melebar. "Yamato Sensei," katanya pelan. Jiraiya menatap Tobirama dengan ekspresi penasaran. "Jadi dia yang kau cari, ya? Pilihan yang bagus. Tapi bagaimana kau akan membangkitkannya? Kita tidak punya tubuh manusia untuk dijadikan tumbal Edo Tensei." Tobirama mengangguk pelan. "Kau benar, tapi aku mendeteksi makhluk hidup lain di bawah sana. Aku akan menggunakannya sebagai media pertukaran." Begitu ucapnya, Tobirama merapalkan segel lagi dan dari pusaran air muncul seekor monster besar, seekor Sumeaka. Tubuhnya berdenyut seperti daging hidup dan mengeluarkan aura cakra yang kuat. Tobirama menatap makhluk itu sambil berkata, "Jiraiya, lumpuhkan dia sebentar. Aku butuh tubuhnya." Jiraiya tidak banyak bertanya. Ia langsung menggunakan jurus Ranji Shigami no Jutsu, membuat rambutnya memanjang dan membelit seluruh tubuh Sumeaka itu sampai tidak bisa bergerak. Tobirama mengamati makhluk itu dengan seksama, lalu berkata, "Bocah Uzumaki, makhluk ini apa sebenarnya?" "Cakranya seperti pecahan dari JBI." Boruto menjawab dengan nada serius. "Kau benar. Itu memang bagian dari JBI yang dipecah oleh Code. Aku tidak menyangka masih ada yang tersisa di sekitar sini. Kau ingin menumbalkannya untuk membangkitkan Yamato, kan?" Tobirama menatap Boruto dengan tatapan dingin tapi tegas. "Betul. Karena dia bukan manusia, Edo Tensei yang kugunakan hanya akan bersifat sementara. Aku akan membangkitkan Yamato cukup lama untuk membuatnya membantu kita membangun ulang desa ini. Setelah itu, jiwanya akan kembali beristirahat." Boruto tampak ragu, dan Jiraiya melihat ekspresi itu dengan lembut. "Kau tidak suka rencana ini, ya? Aku tahu, wajahmu mengingatkanku pada Naruto. Tapi percayalah, Yamato akan rela melakukan ini demi Konoha. Dia selalu menomorsatukan desa." Boruto menggeleng perlahan. "Bukan itu, Pervisage. Aku hanya masih belum terbiasa dengan semua ini. Melihat kalian hidup lagi dan membantuku terasa aneh. Aku pikir aku sudah mati setelah mengaktifkan jutsu itu." Jiraiya menepuk bahu Boruto sambil tersenyum. "Kalau bukan karena tindakanmu waktu itu, dunia ini sudah dikuasai Otsutsuki. Kadang, pengorbanan besar memang tidak bisa dihindari. Aku dulu juga sering bilang hal itu pada Naruto." Setelah itu, Tobirama mulai menyiapkan ritual Edo Tensei. Ia mengambil sebagian kecil tubuh Yamato dan mencampurkannya dengan debu dari tubuh Sumeaka. Tangannya bergerak cepat membuat segel di udara. "Dengar baik-baik, Boruto. Konoha adalah segalanya bagiku. Kalau kau benar-benar shinobi Konoha, kau pasti mengerti." Ia menekan telapak tangannya ke tanah. Tubuh Sumeaka perlahan terkelupas dan berubah wujud menjadi Yamato. Dalam beberapa detik, sosok Yamato berdiri di depan mereka dengan mata kosong. Jiwanya kini dikendalikan penuh oleh Tobirama. Tanpa banyak bicara, Tobirama memberi perintah. Yamato langsung menangkupkan tangannya dan mengaktifkan Mokuton, Shiver no Jutsu. Dari bawah tanah, akar-akar besar muncul dan tumbuh menjadi pohon-pohon yang kemudian membentuk rumah, tembok, dan bangunan baru. Dalam waktu singkat, Konoha tampak hidup kembali. Boruto menatap pemandangan itu dengan kagum. Luar biasa. Konoha benar-benar kembali seperti dulu. Namun tak lama kemudian, tubuh Yamato mulai melemah dan akhirnya jatuh tersungkur. Tobirama menatapnya tanpa ekspresi. Seperti yang kuduga. Tubuh Sumeaka tidak bisa menahan jiwa manusia terlalu lama. Tapi hasilnya sudah lebih dari cukup.
Setelah itu, Tobirama menoleh ke Boruto. Ayo ikut aku. Ada sesuatu yang perlu kulihat. Jiraiya hanya tersenyum dan melambaikan tangan. Aku akan tetap di sini. Masih banyak hal menarik yang bisa kucari di reruntuhan ini. Kalau ada masalah, aku akan memberi tanda. Tobirama mengangguk. Lakukan sesukamu. Kau sudah cukup lama terkekang di alam baka. Sekarang, Boruto, ikut aku. Ini urusan kita berdua. Boruto berjalan di samping Tobirama. Dalam diam, suara Kurama terdengar dari dalam dirinya. Aku tahu kau masih merasa ini seperti mimpi, Boruto. Di saat-saat terakhir, kau seharusnya mati setelah menggunakan jutsu itu. Tapi tampaknya para dewa masih memberimu kesempatan. Boruto tersenyum kecil. Kau benar, Kurama. Tapi andai saja ayah bisa melihat ini, pasti dia tidak percaya kalau Jiraiya hidup lagi. Tapi, sepertinya selama aku masih hidup, mereka juga bisa tetap ada. Kurama tertawa pelan. Aku penasaran dengan ramalan Gamamaru dan Hakuja. Apa benar ada cara lain membangkitkan semuanya tanpa kau harus menggunakan kekuatan Jogan Mumu? Tobirama yang mendengar percakapan itu tiba-tiba menimpali. Aku tidak pernah percaya pada ramalan, tapi saat aku dibangkitkan, Gamamaru menunjukkan penglihatan masa depan kepadaku. Tentang Kaguya yang akan membantumu. Dan nyatanya itu semua benar. Boruto kaget. Tunggu, bagaimana kau tahu aku bicara dengan Kurama? Tobirama menatapnya dengan wajah datar. Kau sama bodohnya dengan Naruto. Aku ini sensor pertama di Konoha. Kau pikir aku tidak bisa mendengar percakapan mentalmu? Kurama langsung tertawa keras. Haha. Aku sudah bilang, Boruto. Tidak ada yang bisa lolos dari penginderaan Nidaime.